Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snoek Horgronje yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Snoek Horgronje, Snoek Horgronje itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Snoek Horgronje ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Snoek Horgronje sebelum Snoek Horgronje datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu Bung di Aceh, Bung. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah kemudian saudara, begitu Snoek Horgronje datang, saudara, Snoek Horgronje ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriatnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Snoek Horgronje, sahabat baik, mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Snoek Horgronje. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global game ini? Ini yang kita alami hari ini. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua karena punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah. Bahwa Al-Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-Khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu, siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Takbir. Yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua Pak yang merusak. Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini.
Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam, padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Menguatnya narasi yang mempertanyakan otentitas habaib Bani Alawi, imigran Hadramaut Yaman, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kian hari kian bertambah dan terus bertambah. Meskipun banyak faktor yang melatar belakangi munculnya polemik yang cukup meresahkan umat muslim di negeri ini. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi sebagai pemicu utama, yakni maraknya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Habib. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi, perilaku dan akhlaknya menyimpang dari ajaran Nabi sebagaimana dicontohkan oleh para leluhur, khususnya para wali songo dan penerus keturunannya dari abad ke abad. Dalam sejarah masuknya Islam dan tersebarnya ke bumi Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo pada era abad 14-an. Sejauh ini Islam di Nusantara kental dengan nilai-nilai eksklusif, toleran, tata krama, dan sopan santun, khas adat ketimuran. Wajar karena sejak runtuhnya Majapahit dan menandai munculnya kerajaan Islam dengan berdirinya Demak, Islam seakan menyulap agama Hindu secara elegan dengan pola asimilasi dan akulturasi. Sebuah peristiwa sejarah langka bagaimana dengan kebinekaan suku, bahasa, ras, budaya, dan kepulauan yang menyebar begitu luasnya hanya dalam tempo kurang lebih 50 tahun. Agama yang berasal dari Jazirah Arab ini bisa menyebar ke Nusantara tanpa konflik berdarah, tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan. Jauh berbeda dengan penyebaran Islam ke wilayah lain seperti Eropa dan Afrika yang menggunakan pola penaklukan, invasi, dan pertumpahan darah yang mengorbankan jutaan nyawa dan pengislaman secara subversif dengan paksa. Tak mengherankan jika ada yang mengatakan ketika sesuatu dimulai dengan kekerasan, maka akan diakhiri pula dengan kekerasan. Faktanya, setelah Islam yang konon sukses menaklukkan Eropa diawali dengan penaklukan semenanjung Andalusia atau sekarang Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Lalu berlanjut ke Rusia dan Inggris, berjaya sekitar 90 tahun. Bani Umayyah runtuh pada 750, digantikan dinasti Abbasiyah yang berjaya sekitar 750 tahun. Lalu runtuh pula pada 1517. Setelahnya dinasti Utsmaniyah melanjutkan selama sekitar 400 tahun sebelum akhirnya runtuh pasca Perang Dunia I, tepatnya pada 1922. Indonesia tanah air beta pusaka
keadilan jaya.